Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 28. Bagian 1. Para murid di kelas S berhak menempati asrama sendirian, namun hal tersebut tidak berlaku bagi semua orang. Edna adalah salah satunya. Ia berbagi asrama dengan 4 orang, karena ia ingin menghabiskan waktu bersama anak-anak sebayanya. Ia senang bergaul dengan orang lain, dan ia ramah dengan semua orang dari kelas F hingga kelas A, sehingga selalu ada murid-murid dari kelas lain yang datang ke asramanya. 7 anak masih berkumpul bersama, menikmati makanan penutup, kopi, dan bercakap-cakap dengan gembira di ruang sempit seluas 60 meter persegi itu. Edna, apakah kau baik-baik saja? Di saat yang sama, seseorang mendekat ketika Edna gemetar dengan kepalanya tertanam di bantal. Itu adalah Jackie. Apa itu? Ceritakan pada kami. Benar. Apakah kau khawatir tentang sesuatu? Ini hanya kram menstruasi, jadi jangan khawatir. Benarkah? Kemudian, gadis-gadis lainnya segera berhenti memperhatikan Edna dan mulai berbicara di antara mereka sendiri lagi. Bagaimana aku bisa mengatakannya? Aku seharusnya tidak memberitahu siapapun, aku harus menanggungnya sendirian. Becky Sol, dia berkata bahwa dia lupa akan tujuannya. Tak diragukan lagi. Efek samping dari regresi adalah kehilangan kenangan dan tujuan yang paling berharga. Dia benar-benar berjalan maju dengan rasa misi, sambil meninggalkan segalanya di sepanjang jalan. Juga, dia mengatakan bahwa dia ingin hidup. Kata-kata itu sangat menyakitkan, seperti memalu paku di hati Edna. Dia ingin hidup. Jika orang lain yang mengatakannya, dia mungkin akan mengabaikannya, tapi Becky Sol berbeda. Jika benar bahwa dia kembali dengan kekuatan bulan perak, maka dia akan segera menghilang setelah menyelesaikan misinya, dan keberadaannya akan sepenuhnya terhapus dari dunia ini. Tanpa meninggalkan catatan, kenangan, atau bahkan jejak. Mungkin dia bahkan tidak akan mengingat percakapan yang kami lakukan hari ini. Semuanya. Atau begitulah pikirnya. Jika dia adalah seorang regressor, dia pasti memiliki tujuan yang bisa membuatnya tak kenal takut meski di bawah ancaman terhapus. Namun tidak. Dengan rasa misi, dia kembali untuk menyelamatkan dunia. Tapi, dia masih ingin hidup. Dia tahu bahwa dia akan mati pada akhirnya, dan dia takut. Tetapi dia tetap akan melanjutkan jalan itu. Bukankah dia berkata, mari kita saling menceritakan setengah kebenaran? Dia terlalu mudah membuat janji yang seharusnya tidak pernah dilanggar. Mulai sekarang dia tidak akan pernah menyelidiki rahasia apapun yang dimilikinya. Dan jika dia memiliki tujuan yang sama dengannya, dia akan mencoba mendukungnya semampunya. Tidik. Sihir alarm berbunyi di kunci pintu asrama. Hyeonryang panggilan untuk Edna. Salah satu murid lainnya terkejut ketika melihat huruf-huruf yang terukir secara otomatis. Wow, Edna, itu Hyeonryang datang untuk menemuimu? Tekan tombol tidak hadir. Tapi, Hyeonryang ada di sini. Namun Edna sepenuhnya menutupi dirinya dengan selimut, terlalu malas untuk menjawab. Setelah memperhatikannya sebentar, Jackie melihat ekspresi semua orang. Kalau begitu, kalau aku keluar, apakah akan baik-baik saja? Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tahu itu tidak ada gunanya, tapi dia tidak tahan memikirkan tidak melihat wajahnya. Dia berjuang cukup lama untuk melirik Edna, tapi Edna tampaknya tidak dalam kondisi untuk keluar. Jika demikian, bagaimana mungkin dia bisa mengalihkan perhatiannya ke orang lain? Teman-teman, aku akan keluar sebentar. Jackie menyelinap keluar dari asrama tanpa sepengetahuan anak-anak lainnya, dan turun ke lantai pertama. Dari kejauhan, Hyeonryang memandang kosong ke langit malam. Dia melihatnya di bawah cahaya temaram. Bahkan mata yang dingin dan acuh tak acuh itu tampak indah baginya. Hai. Ketika Jackie memanggil dengan malu-malu, Hyeonryang menoleh. Mari berpikir positif. Edna tidak ada, aku hanya datang untuk memberitahumu itu. Sementara itu akan menyenangkan jika kami bisa mengobrol meskipun hanya satu kata. Namun kenyataannya jauh lebih kejam dari itu. Siapa kamu? Apa? Jackie tergagap karena benar-benar malu. Selama ini, meskipun tidak sering, dia masih menemani Edna dan sudah menunjukkan wajahnya beberapa kali. Bahkan jika dia tidak bisa mengingatnya, dia pasti sudah melihat lencana namanya beberapa kali. Aku temannya Edna. Di mana dia? Bahkan dalam keadaan seperti ini, Hyeonryang yang hanya memperhatikan Edna merasa menyesal, tapi dia berusaha mengeluarkan pikiran-pikiran itu dari kepalanya. Sekarang dia sedang tidur karena sedikit sakit dan tidak bisa berjalan. Mendengar kata-katanya, Hyeonryang memandang kosong ke udara. Apakah dia kehilangan tenaganya hanya karena mengaku pada murid yang tidak berguna dan kemudian ditolak?
Perasaan kekalahan yang mendalam menusuk hatinya. Apa yang dia sukai dari seorang pria yang lebih rendah dalam segala hal? Apa gunanya dianggap sebagai penerus menara Manwol? Dia adalah murid inferior yang bahkan tidak bisa mengalahkan Mei Seong, yang hanya belajar sihir sebagai hobi, dan dia adalah seorang idiot yang bahkan tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada seorang wanita. Sementara dia bermain-main, Ma Yusong akan mencapai langit dalam sekejap dengan bakatnya, dan Baek Yusol bisa menggerakkan hati Edna dengan lidahnya yang licik. Sementara itu, yang bisa dia lakukan hanyalah cemburu dan iri pada mereka. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memperoleh bakat seperti Ma Yusong dan Baek Yusol. Saat itu, kepala Haeunryang dipenuhi dengan kekacauan. Dia merasakan rasa sakit menjalar ke jiwanya, cemburu, kompleks inferioritas. Mengapa aku merasa seperti ini? Aneh. Jika itu aku tidak akan pernah berpikir seperti itu. Mengapa pikiran-pikiran negatif, kotor dan buruk terus berlari di kepalaku? Aku harus keluar dari ini. Ini tidak boleh menguasai diriku. Ini pasti karena stres belakangan ini. Haeunryang berpikir begitu dan berkata kepada Jackie, "Aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Katakan padanya untuk menjaga kesehatannya atas namaku." Iya. Setelah mengatakan itu dengan suara khawatir, Haeunryang menghilang ke arah asrama laki-laki. Jackie yang menatapnya menggertakkan giginya dan mengepalkan tangan begitu kuat hingga kukunya menancap ke telapak tangannya. Ini menyebalkan. Dia merasa tidak enak. Aku kesal, sangat kesal. Selalu seperti ini. Mengapa? Mengapa? Hanya Edna? Kenapa? Kapan saja, di mana saja, siapa saja. Semua orang hanya melihat ke arah Edna. Orang yang selalu mendapat sorotan adalah dia, dan orang yang menerima cinta juga adalah Edna. Dia memiliki penampilan yang begitu indah sehingga semua orang merasa seolah-olah dia turun dari surga. Kepribadian yang ramah yang menarik semua orang, dan bakat khusus dalam mengendalikan sihir dari ras yang berbeda. Dia memiliki segalanya. Bahkan cinta pertama Jackie juga terpikat pada Edna. Jackie menatap kosong ke langit malam.